الحبيب عبد الله حدث عن روح رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيداتنا خديجة القربى ثم وحيدة من ساداتنا علي بلوي مما شارك العوض إلى المغارب وسلم المهاجر إلى محمد بن عيسى وسلم حكمة محمد بن علي وعلى سيدنا سلطان الأولياء سيدنا شمس قدر أجلال ووصول وفرم من الأرواح ولله مما شارك العوض المغارب خصوصا أولاد ساعة المعروف بن صلاة خصوصا سنن قلون جد ووصول فرم ثم إلى روح سيدنا إمامنا وأبو الحبيب ثم إلى روح قدر الفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن أعطف شأن براسنا روح قدر سلوات البدل البلاد الحبيب عبد الله حدث ثم إلى روح سيدنا إمامنا وأبو الحبيب أبو بكر بن محمد أسكام ثم إلى روح سيدنا إمامنا وأبو بدنا الحبيب شبير أحمد بابا كيف وضبط وصول ثم أرواح أولياء في هذه البلد كلمات خصوصا سيدنا الحبيب هاشم بن مسيب من يهدوكم barangan وأصول أبونا روح عيسى محمد أرسل بن عبد الله البنجاري وأصول أبرز محمد وعليكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasehat Majelis Rasulullah SAW Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan beliau beserta keluarganya dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Munsif. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membina kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama membaca Ratul Haddad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu, yaitu sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma farajallahu ta'ala an Abdul Muttalib wa raja'a Abraha khaiban fa bainama huwa naimun fil hijr idh ra'a manaman 'aziman fantaba fazi'an mar'uban wa ata kahanata Quraisy wa qassa 'alayhim ru'yahu fa qalu lahu in sadaqat ru'yaka la yakhrujanna min dhahrika man yu'minu bi ahlus samawati wal ardi ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Abdul Muttalib, sebagaimana 2 minggu kemarin kita bahas, Ka'bah akan dihancurkan oleh Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha ini mengambil seluruh binatang ternak orang-orang Mekah, termasuk milik Sayyiduna Abdul Muttalib yang berjumlah 500 onta juga diambil oleh Raja Abraha. Maka beliau dengan percaya diri, karena beliau tahu di dalam dirinya ada nur Nabi Muhammad SAW, maka Raja Abraha yang terkenal sangar, terkenal kejam, ketika berhadapan dengan Sayyiduna Abdul Muttalib langsung menundukkan dirinya, dan apa yang diminta oleh Sayyiduna Abdul Muttalib diberikan oleh Raja Abraha. Kemudian ketika Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, disitulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sayyidina Abdul Muthalib kembali dari menemui Raja Abraha, kembali ke Hijr Ismail. Memang beliau pemimpin Quraisy dan saat itu memang diberi kepercayaan untuk menjaga atau juru kunci Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah dan dia berada dalam posisi di Hijr Ismail, beliau rebah. Ya, mungkin capek habis urusan sama Raja Abraha. Kemudian beliau tertidur. Setelah tertidur kembali, Sayyidina Abdul Muthalib ini mimpi yang sangat luar biasa. Sehingga mimpi tersebut membuat Sayyidina Abdul Muthalib ini gelisah dan takut. Gelisah dan takut. Maka abahnya, yaitu Sayyidina Hashim, kembali membawa Sayyidina Abdul Muthalib untuk datang kepada pendeta Quraisy. Kemudian setelah datang ke pendeta Quraisy, maka diceritakan tentang mimpinya kepada pendeta Quraisy tadi. Pendeta yang memang mereka hafal tentang kitab-kitab Allah, bukan kaleng-kaleng. Memang betul-betul mereka orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceritakan oleh Sayyidina Hashim, maka peramal ini mengatakan, in shadaqat ru'yaka, apabila memang betul itu mimpimu, maka bakal akan keluar dari sulbimu, akan keluar satu keturunan yang mana penduduk langit dan penduduk bumi akan beriman kepadanya, yaitu Nur Nabi Muhammad SAW, yang tadinya ada di Sayyidina Abdul Muthalib, kemudian kembali turun kepada Sayyidina Abdullah. Kemudian wala yakuna fin nasi alaman mubinah, dan sungguh akan menjadi tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, nurnya ini sudah membuat luar biasa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keanehan. Ketika nur Nabi Muhammad ini berada di Sayyidina Abdul Muthalib, berapa macam Allah berikan kepada Sayyidina Abdul Muthalib tentang keistimewaan. Ini merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala belum lahir. Ketika lahir, seluruh binatang-binatang mengucapkan dengan fasih bahasa Arab, telah lahir pemimpin alam, kata binatang-binatang ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian patung-patung pada berguguran, api beribu-ribu tahun nggak padam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka api tersebut padam. Dan ini merupakan satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwaja Fatimah, maka Sayyidina Abdul Muthalib kawin sama seorang perempuan yang bernama Fatimah. Wa hamalat bi Abdillah ad-Dabih. Kemudian Sayyidatuna Fatimah, yakni istrinya Sayyidina Abdul Muthalib, ini mengandung Sayyidina Abdullah ad-Dabih. Ad-Dabih ini yang disembelih. Dulu sumur Zam-Zam ini dikubur atau ditimbun oleh Bani Zurhum. Kemudian Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Muthalib ini mimpi posisinya sumur Zam-Zam. Ditunjukkan, ya mungkin sudah lama ditimbun sehingga nggak tahu mana posisi sumur Zam-Zam. Sayyidina Abdul Muthalib diberi mimpi, dikasih mimpi posisi sumur Zam-Zam. Sehingga dicarilah posisi yang ada dalam mimpinya. Setelah ketemu digali, dan masyarakat di sekitarnya nggak setuju kalau Sayyidina Abdul Muthalib kembali menggali sumur Zam-Zam. Dan mereka seakan-akan nggak percaya kalau itu sumur Zam-Zam yang ada dalam mimpinya Sayyidina Abdul Muthalib. Maka Sayyidina Abdul Muthalib sendirian
gali timbunan sumur Zam-Zam. Disitulah Sayyidina Abdul Muthalib bernazar, ya Allah, seandainya aku diberi anak 10 laki-laki, maka satunya akan aku korbankan untukmu, kata Sayyidina Abdul Muthalib. Maka beneran punya anak 10. Di antaranya yaitu Sayyidina Abdullah, abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menggantikan nazarnya Sayyidina Abdul Muthalib, ya singkatnya ini, banyak riwayat kisah-kisah yang lainnya, yaitu beliau menebus dengan 100 onta. Wah, ini bukan orang sembarangan, orang kaya ini. Pemimpin-pemimpin Quraisy semuanya kaya-kaya, mulai dari Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muthalib, Sayyidina Hashim, semua orang-orang kaya. Bayangkan, menebus nazarnya aja pakai 100 onta. Punyanya Sayyidina Abdul Muthalib yang dijarah oleh Raja Bra 500 onta. Belum yang dijarah, masih yang ada di hutan. Itu yang cuma dijarah aja 500. Nah, inilah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sugih. Pengen sugih apa yang cukup? Sugih. Ya, pengen sugih, mudah-mudahan sugih sehat walafiat ya. Sugih dunia, sugih akhirat. Kalau cuma sugih dunia percuma. Ya, bisa menikmatinya sebentar aja. Tapi kalau di akhirat juga sugih, wah ini yang luar biasa. Mudah-mudahan sugih dunia, sugih akhirat. Kemudian ketika selesai, yakni menebus nazarnya Sayyidina Abdul Muthalib dengan Sayyidina Abdullah, maka beliau ini setelah berkorban tadi 100 onta, pulang mendatangi atau pulang ke rumahnya kembali. Di tengah jalan, Sayyidina Abdullah ini dicegat oleh pendeta atau kahina atau dukun atau tabib yang ahli kitab juga, cuma perempuan ahli kitab dan juga paranormal atau tabib. Yuqallaha Fatimah, namanya Fatimah juga, cuma ada juga yang mengatakan bukan Fatimah, lupa cuma namanya siapa, cuma penting bukan Fatimah. Dan versinya pun beda. Yang di kitab satunya, yang Fatimah ini atau paranormal yang hafal kitab ini, ketika Sayyidina Abdullah dan abahnya Sayyidina Abdul Muthalib hendak melamar Sayyidatuna Aminah, dicegat dengan jalan oleh perempuan yang tabib tadi atau paranormal, yang memang tahu tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan, wa kana ahsanu jin fi Quraisyin laka mithlu ibli allati nuhirat anka. Kata perempuan tadi yang tahu tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat Sayyidina Abdullah mengatakan tidak ada satu, bukan mengatakan, dan tidak ada satu pun laki-laki yang setampan Sayyidina Abdullah. Kenapa? Karena membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah abahnya Sayyidina Abdul Muthalib kawin dengan Fatimah, maka nur ini pindah kepada Sayyidina Abdullah, ke ibunya, dari ibunya kemudian pindah ke Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah ini seorang laki-laki yang tampan, tidak ada satu pun laki-laki di situ kecuali yang paling tampan yaitu Sayyidina Abdullah. Maka perempuan ini mengatakan, laka mithlu ibillati nuhirat angka. Wahai Abdullah, 100 onta yang sudah dipakai untuk menebus dirimu atau membayar nadarmu akan aku kasihkan. Jadi akan diberi 100 onta, gantinya nadarnya Sayyidina Abdullah membayarnya, in waqa alayya al'an, apabila kamu mau mengumpuli aku, kata perempuan ini. Masya Allah, mau mengumpuli aku berarti ada sesuatu yang tersembunyi yang dilihat oleh perempuan ini kepada Sayyidina Abdullah.
lima rasfi wajhi min nurin nubuwah. Nah, perempuan ini kenapa sih pengen dikumpuli saat itu oleh Sayyidina Abdullah, dan sebagai gantinya yaitu 100 onta akan diberikan. Yang tadi 100 onta ini buat membayar Sayyidina Abdullah, akan dibayar kembali oleh perempuan tersebut dengan syarat apabila mau berkumpul dengan perempuan tersebut. Warajat antahmila bi'adna bil karim, dan perempuan itu pengen nur yang ada pada Sayyidina Abdullah itu berada di rahimnya dia. Dengan berkumpul otomatis nur ini berpindah kepada perempuan tersebut, nur nubuwah, nur kenabian. Maka apa kata Sayyidina Abdullah? Ammal haramu fal mamatu dunahu. Adapun apabila aku mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih aku mati. Kata Sayyidina Abdullah, kalau aku melakukan perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendingan aku mati. Jangankan yang haram, yang halal saja masih aku lihat-lihat. Yang haram lebih baik mati. Yang halal masih aku lihat-lihat dulu. Fa kaifa bil amladi tabghinahu yahmil karim wa irdahu wa dinahu. Bagaimana dengan sesuatu yang kau inginkan, kata Sayyidina Abdullah. Jadi perempuan ini pengen dikumpuli oleh Sayyidina Abdullah yang hendak melamar Siti Aminah. Hendak melamar Siti Aminah, di tengah jalan dicegat oleh perempuan ini untuk bisa mengharap supaya dikumpuli dulu. Jadi sebelum melamar Siti Aminah, pengennya perempuan ini dikumpuli dia dulu. Apa pengennya perempuan ini dikumpuli oleh Sayyidina Abdullah. Maka kata Abdullah, lebih baik mati daripada aku mengerjakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti. Datuk Nabi Muhammad, abah Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, mereka orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kharaja bi Abdul Muttalib hatta atabi Wahab bin Abdul Manaf bi Zuhra wa Mu'aidin sayyidu bani Zahra nasaban wa sarfan wa fazawwajahu ibnatahu Aminah. Nah, kemudian terjadilah melamar Sayyidina Abdul Muttalib untuk anaknya yang bernama Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah yang mempunyai nasab yang mulia, termasuk pemimpin-pemimpin Bani Zuhra. Maka terjadilah pernikahan antara Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan panjang umur Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.